Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan belajar tentang pembelajaran konsumen. Oke, konsumen itu selalu belajar ya. Teman-teman merasa nggak kalau misalnya setiap kita beli sesuatu, lalu kemudian kita bisa komentarin, kira-kira kita mau repeat order atau tidak? Seperti itu. Konsumen selalu belajar dari pengalaman ya, dari masa lalu, kemudian bersandar dari pengalaman tersebut merupakan suatu proses belajar. Kemudian belajar itu apa sih gitu ya? Belajar itu terjadi dari perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman masa lalu. Dulu nggak tahu, sekarang tahu gitu ya. Atau berproses dari pengalaman-pengalaman yang sudah terdahulu. Kemudian kepuasan terhadap suatu brand akan membuat konsumen memilih membeli ulang atau memungkinkan terjadinya perilaku kebiasaan dan brand loyalty. Teman-teman misalnya, pada pertemuan sebelumnya saya pernah jelasin kalau misalnya beli pompa air, misalnya harus beli yang Sanyo. Atau misalnya kalau beli HP, misalnya teman-teman suka HP sesuatu merek tertentu, mungkin teman-teman akan repeat order dengan HP yang jenis dengan merek yang sama. Oke, kemudian Kemudian proses pembelajaran merupakan proses yang terfokus pada kondisi-kondisi yang mampu memproduksi perilaku konsisten sepanjang waktu. Oke. Kemudian proses pembelajaran itu gimana sih prosesnya? Proses pembelajaran konsumen. Jadi ini merupakan bahan sebetulnya ada di PKI Belajar. Yaitu ada behaviorist teori dan cognitive teori. Behaviorist teori adalah pendekatan teori yang mengkonsen pada observasi terhadap perubahan respon individu sebagai hasil pemaparan stimulus. Nah, jadi dia modelnya ada dua, yaitu classical conditioning theory sama ada instrumental conditioning theory. Nah, dibagi dua. Sebetulnya learning theories itu dibagi dua ya. Ada behavioral sama ada yang kognitif. Kalau yang behavioral itu berarti ada yang namanya classical conditioning sama instrumental conditioning. Oke, kita akan masuk ke classical conditioning dulu. Classical conditioning atau yang saya sebut CC biasanya merupakan aplikasi riset dari Pavlov. Ingat nggak sih yang ada anjing kalau keluar salivanya, seperti itu. Dalam proses CC, proses asosiasi terbentuk dengan cara memasang stimulus sekunder dengan stimulus primer. Nah, pembentukan asosiasi dilakukan dengan repetisi, pengulangan, kemudian saling menghubungkan. Nah, kemudian ini adalah contohnya ya. Ada unconditioning stimulus, lalu kemudian berubah jadi unconditioning respon. Nggak sadar kita merespon seperti itu. Kemudian kita bikin nih suatu kondisi stimulus yang terkondisikan, lalu kemudian responnya adalah conditional respon. Nah, itu merupakan secondary stimulus untuk brand. Lalu kemudian asosiasi sebagai hasil dari proses belajar. Terus kemudian pada teori ini dapat diaplikasikan dengan cara membuat asosiasi antar produk dengan stimulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan belajar tentang pembelajaran konsumen. Oke, konsumen itu selalu belajar ya. Teman-teman merasa nggak kalau misalnya setiap kita beli sesuatu, lalu kemudian kita bisa komentarin, kira-kira kita mau repeat order atau tidak? Seperti itu. Konsumen selalu belajar dari pengalaman ya, dari masa lalu, kemudian bersandar dari pengalaman tersebut merupakan suatu proses belajar. Kemudian belajar itu apa sih gitu ya? Belajar itu terjadi dari perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman masa lalu. Dulu nggak tahu, sekarang tahu gitu ya. Atau berproses dari pengalaman-pengalaman yang sudah terdahulu. Kemudian kepuasan terhadap suatu brand akan membuat konsumen memilih membeli ulang atau memungkinkan terjadinya perilaku kebiasaan dan brand loyalty. Teman-teman misalnya, pada pertemuan sebelumnya saya pernah jelasin kalau misalnya beli pompa air, misalnya harus beli yang Sanyo. Atau misalnya kalau beli HP, misalnya teman-teman suka HP sesuatu merek tertentu, mungkin teman-teman akan repeat order dengan HP yang jenis dengan merek yang sama. Oke, kemudian
Kemudian proses pembelajaran merupakan proses yang terfokus pada kondisi-kondisi yang mampu memproduksi perilaku konsisten sepanjang waktu. Oke, seperti itu. Oke. Kemudian proses pembelajaran itu gimana sih prosesnya, proses pembelajaran konsumen. Jadi ini merupakan bahan sebetulnya ada di PKI Belajar. Yaitu ada behaviorist teori dan kognitif teori. Behaviorist teori adalah pendekatan teori yang mengkonsen pada observasi terhadap perubahan respon individu sebagai hasil pemaparan stimulus. Nah, jadi dia modelnya ada dua, yaitu classical conditioning theory sama ada instrumental conditioning theory. Nah, dibagi dua. Sebetulnya learning theories itu dibagi dua ya. Ada behavioral sama ada yang kognitif. Kalau yang behavioral itu berarti ada yang namanya classical conditioning sama instrumental conditioning. Oke, kita akan masuk ke classical conditioning dulu. Classical conditioning atau yang saya sebut CC biasanya merupakan aplikasi riset dari Pavlov. Ingat nggak sih yang ada anjing lalu keluar salivanya, seperti itu. Dalam proses CC, proses asosiasi terbentuk dengan cara memasang stimulus sekunder dengan stimulus primer. Nah, pembentukan asosiasi dilakukan dengan repetisi, pengulangan, kemudian seling menghubungkan. Nah, kemudian ini adalah contohnya ya. Ada unconditioning stimulus, lalu kemudian berubah jadi unconditioning respon. Nggak sadar kita merespon seperti itu. Kemudian kita bikin nih satu kondisi stimulus yang terkondisikan, lalu kemudian responnya adalah conditional respon. Nah, itu merupakan secondary stimulus untuk brain. Lalu kemudian asosiasi sebagai hasil dari proses belajar. Terus kemudian pada teori ini dapat diaplikasikan dengan cara membuat asosiasi antar produk dengan stimulus yang positif. Nah, misalnya kalau kita bilangnya bahwa pompa air itu bagus, berarti stimulusnya itu kita di kepala kita teringat bahwa, oh pompa air Sanyo itu bagus, seperti itu. Atau misalnya teman-teman punya produk yang teman-teman nggak suka, kayak gitu. Lalu kemudian setiap kali disebut brand itu, teman-teman akan berpikir bahwa, oh itu nggak bagus, seperti itu. Nah, itu adalah mulailah conditioning respon. Responnya berarti kita sadar bahwa itu nggak bagus, toh itu bagus. Karena pengalaman unconditioning. Jadi pengalaman yang tidak sadar di masa yang lalu, membentuk unconditional respon, kemudian ada stimulus yang dikondisikan, lalu diingat, ada nggak ingat ini, lalu kemudian, oh itu bagus, seperti itu. Jadi begini modelnya. Nah, sisi dapat mempengaruhi konsumen jika tidak ada stimulus lain yang mengalahkan unconditional stimulus. Jadi misalnya kita mau pompa air, berbagai macam model pompa air ya, lalu kemudian hanya itu tuh yang nggak bisa dikalahkan. Jadi itu nggak, jadi tetap tuh nancep di kepala kita. Kemudian unconditional stimulus ini seharusnya tidak memiliki makna asosiasi dengan produk atau merek lain. Jadi nggak diasosiasikan sama produk lainnya, cuma hanya itu. Kemudian sisi seharusnya tidak terlalu familiar dan bisa dipresentasikan sendirian. Sisi akan menjadi lebih efektif manakala conditional stimulus merupakan hal baru. Jadi kalau ada hal baru berarti langsung ingatnya yang lama, seperti itu. Penerapannya seperti ini. Pemanfaatan jingle musik sebagai USC yang menyertakan tampilan iklan produk di radio, televisi. Jadi kayak jingle produk misalnya Indomie gitu, ingat nggak sih kalau sekarang apa ya yang terkenal tuh jingle produknya? Kakak masih kepikiran tuh Indomie seleraku atau Walls atau iklan apa gitu. Kalau misalnya kalian ingat lagunya maka ingat produknya, kayak gitu. Kemudian prinsip asosiasi dalam sisi juga digunakan dalam proses belajar secara kognitif, karena kita akan merepetisi pengalaman yang sudah kita miliki terdahulu. Digunakan dalam proses belajar terutama dalam membangun persepsi dan proses pengubahan sikap konsumen. Nah, hal penting yang bisa diaplikasikan adalah produk selalu diasosiasikan dengan simbol atau hal yang positif atau misalnya citra yang positif, kayak gitu ya. Nah, ini contoh-contoh dari pengaplikasian dari conditioning, classical conditioning. Seperti itu. Kemudian proses pembelajaran konsumen dengan instrumental conditioning. IC merupakan aplikasi dari BF Skinner. Jadi kalian bisa cek di BF Skinner.
Kemudian IC memandang perilaku sebagai fungsi dari hasil aktivitas konsumen dan tingkat kepuasan yang terjadi. Kemudian ada eksistensi reinforcement atau penguatan sebagai hal yang penting. Kemudian proses belajar terjadi karena aksi konsumen dikukuhkan secara berulang, terus menerus dilakukan. Kemudian ASI akan mempermudah pemahaman mengenai perilaku pembelian yang sifatnya habit. Jadi memang udah jadi kebiasaan ya makan itu atau misalnya kebiasaan ya beli beli itu kayak gitu. Dalam proses IC bisa berubah berlaku prinsip extinction atau mengeliminasi hubungan dan forgetting atau kelupaan. Nah, ini modelnya ada behavior, ada perilaku, kemudian ada reward dan punishment, kemudian hasilnya adalah increasing atau decreasing, penurunan atau peningkatan dari respon dari perilaku kita. Oke, contoh aplikasinya nih. IC penting karena fokus pada reinforcement, penguatan. Konsumen akan melakukan pembelian ulang jika merasa puas. Jadi kalau misalnya dia sekali beli enak, kemudian dia akan beli lagi. Jadi ada penguatannya. Reinforcement harus disesuaikan dengan hal-hal yang membuat konsumen itu puas. Jadi misalnya, rasanya yang enak, tempatnya yang asik. Kemudian dalam periklanan, biasanya kalau di iklan, IC diaplikasikan dengan cara meningkatkan harapan konsumen tentang reinforcement. Kira-kira harapannya apa sih? Kayak gitu ya. Nah, itu dimasukkan di iklannya. Misalnya sekarang, mau masuk misalnya sekarang, Covid nih, lalu kemudian, apa namanya, bikin hand sanitizer misalnya bilang, nanti iklannya adalah harapannya adalah, tangan menjadi lebih bersih, bebas kuman, kayak gitu. Atau misalnya 99% membunuh bakteri dan virus. Nah, kayak gitu mungkin bisa seperti harapan yang sekarang diharapkan oleh banyak orang. Kemudian dalam proses pemasaran, produsen harus kreatif dalam memperkenalkan produk baru dengan berbagai pengukuhan seperti sampel produk, potongan harga, pembelian voucher atau kupon. Saya kemarin survei, misalnya contohnya dari Unilever, kemudian membuat jika ada pembelanjaan 70.000 misalnya, kemudian akan mendapatkan 1 liter minyak. Berarti kan ada sebuah, reinforcement, penguatan. Jadi kamu harus belanja nih produk-produk Unilever senilai 70.000. Nah, itu adalah penguatan sebetulnya, ini menggunakan teori dari instrumental learning. Nah, kemudian atau misalnya, kalau belanja 100.000 nanti dapat potongan diskon 20%. Nah, ini sebetulnya teori dari instrumental learning yang digunakan dari behavioral yang diterapkan oleh B.F. Skinner. Nah, kemudian bentuk-bentuk pengukuhan dapat juga dicari dari konsep-konsep benefit, apa yang akan didapatkan oleh konsumen. Jadi kalau misalnya beli rumah nih, kadang iklannya lebih dahsyat lagi ya, beli beli AC bonus rumah, atau misalnya beli beli audio, bonus mobil. Kayaknya dahsyat banget ya, cuman beli AC dapat rumah, gitu ya. Padahal sebetulnya dia beli rumah dengan harga sekian, lalu kemudian bonusnya adalah AC. Tapi cara kata-kata yang lebih heboh biar lebih challenging si konsumen, dia akan bilangnya adalah beli AC hadiahnya rumah, kayak gitu. Sebetulnya AC-nya itu merupakan benefit, keuntungan gitu ya, keuntungan dari, membeli rumah. Jadi orang tuh pasti akan cari, apa sih keuntungannya, apa sih bonusnya, kalau mau jadi member, "Jadi member aja Mbak, apa sih keuntungannya?" "Oh cuma dapat potongan 10% aja setiap belanja." Kita bisa mikir, "Oh kira-kira kalau 10% worth it nggak ya?" Kayak gitu. "Oke jadi," gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya, "Jadi member aja Mbak, keuntungannya apa ya?" "Enggak sih sama kayak produk yang kayak nggak member." Oh ya udah, pasti nggak ada yang mau jadi member kan, karena lebih lihat tentang, reinforcement-nya. Kira-kira benefit apa sih yang didapatkan dari konsumen. Nah, ini adalah proses pembelajaran konsumen, cognitive learning-nya ya. Ada tujuan, kemudian ada purposive behavior-nya, kemudian ada insight-nya, terus kemudian ada goal achievement-nya. Nah, cognitive learning-nya ini merupakan, teori merupakan aplikasi dari riset Kohler. Jadi ada Bapak Kohler tentang simpanse, box sama pisang. Teman-teman bisa cek, tentang eksperimennya Pak Kohler ini tentang simpanse. Terus kemudian CLT ini juga memandang bahwa pembelajaran sebagai proses problem solving. Sebetulnya proses pembelajaran itu sebenarnya problem solving.
CL adalah proses dari penerimaan stimulus, asosiasi stimulus dengan kebutuhan, dan mengevaluasi alternatif dan cocokkan dengan harapan konsumen. Jadi sebetulnya kalau marketing itu harusnya pinter nih bikin kayak gini untuk produknya laku. Nah, kemudian pendekatan dalam CLT adalah proses problem solving. Problem solving-nya tujuannya adalah pemahaman atau proses insight-nya. Jadi kalau misalnya beli rumahnya di daerah sini saja, nanti benefit-nya kita kasih insight nih caranya lebih lebih jangka panjang, lebih luas. Seperti itu misalnya, oh deket pintu tol atau misalnya, oh tempatnya, strategis, dekat musola atau misalnya dekat masjid atau misalnya dekat di sini dekat kok, dekat mall, kemudian dekat perkantoran, kemudian dekat akses jalan raya, kayak gitu. Seperti itu contoh misalnya menjual properti. Kemudian reinforcement juga merupakan bagian dari cognitive learning theory, tetapi sebagai bagian proses kesadaran atau tercapainya tujuan. Jadi merupakan bagian dari proses kesadaran dari konsumen untuk tercapai tujuannya, seperti itu. Nah, aplikasi dari cognitive learning ini, CL sangat relevan dengan proses pengambilan keputusan konsumen secara kompleks. Jadi ini sangat kompleks ya untuk mengambil suatu keputusan dari si konsumen. Bahkan kita kayak mau makan siang apa aja, kita kayak kompleks gitu ya mikirnya, kita mau makan siang apa, contoh hal sepele makan siang gitu. Oh mau makan, apa misalnya, lote, tapi kalau lote ada bumbu kacangnya, nah itu udah mikir, kita udah menganalisis tuh ya, kacangnya, padahal aku nggak suka kacang, atau misalnya kalau kacang nanti kemudian berimbas pada asam urat atau yang lainnya. Nah jadi berpikir untuk mengambil keputusan hanya untuk mengambil keputusan mau makan siang apa, itu udah mulai satu pemikiran yang kompleks. Kemudian cognitive learning sangat penting untuk memahami proses adopsi suatu inovasi dalam proses pemasaran. Jadi kita untuk berinovasi, kita butuh nih cognitive learning, gimana sih orang itu belajar agar mengambil keputusan yang tepat. Nah, cara proses mengambil keputusan yang tepat itu sebetulnya disitulah marketing itu harus belajar tentang cognitive learning dari konsumen. Agar bisa mendapatkan goals-nya. Goals-nya adalah konsumen langsung terpikat dengan produk-produk yang dijual oleh marketer. Kemudian CL terrefleksikan dalam pola pembelian dalam suatu komunitas atau pemukiman. Nah, ini menurut Andreasen dan Duxorn, ada 3 tugas pembelajaran dalam proses pembelian dalam pemukiman, yaitu brand identification, ada brand evaluasi, sama establish of regular behavior pattern. Apakah dia tetap nggak sih perilakunya. Nah, kemudian ada di bagian ini ada namanya vicarious learning. Salah satu tipe dari cognitive learning yang mengidentifikasi bahwa seseorang mengubah perilakunya sebagai hasil observasi perilaku orang lain. Contohnya ya ada 2. Jika melihat konsekuensi positif dari perilaku orang lain, maka akan dilakukan imitasi. Jadi kalau misalnya kita ngelihat seseorang berperilaku positif, kadang kita jadi ikut-ikutan ya, kayaknya bagus deh kalau aku melakukan hal tanpa kita sadari dan kita sadari kita bisa mengimitasi perilaku itu. Kemudian jika melihat perilaku negatif, akan menghindari perilaku itu. Nah, teman-teman mungkin yang belajar NLP sebetulnya juga ngambil teori dari vicarious learning ini ya. Jadi kita modeling perilaku yang baik, masukkan ke diri kita sendiri. Sedangkan perilaku buruk kita nggak modeling, kita jauhin. Oke, ada juga kalau tadi aplikasinya, sekarang ada habit. Habit adalah satu perilaku pembelian berulang yang terjadi jika konsumen merasa puas sepanjang waktu terhadap barang atau jasa yang pernah dikonsumsinya. Dalam habit, fase pencarian informasi dan evaluasi alternatif menjadi terbatas atau bahkan tidak ada. Newman dan Werbel mengklasifikasikan pembelian yang bersifat habit sebagai berikut. Kondisi 1, habitnya. Habit membutuhkan pertimbangan hanya pada merek terkenal atau tidak ada upaya untuk mencari informasi. Misalnya kalau beli sabun, aku sukanya sabun Lux misalnya. Oke, berarti terkenalnya infonya Lux aja yang dia tahu. Tanpa dia mau mencari sabun ada Biore atau sabun Lifebuoy dan lainnya, dia nggak mau nyari informasi. Kondisi kedua, habit membutuhkan pertimbangan hanya pada merek yang terkenal dan upaya mencari informasi merek-merek yang sekelas. Jadi tadi tuh dia mau ambil Lux, tapi dia juga mikir kira-kira yang sejenis sama Lux ini apa aja.
oh ada Lifebuoy, ada Biore, kemudian ada Dove gitu ya. Kemudian dia baru berpikir untuk mengambil yang mana. Pertimbangannya ada. Kemudian kondisi ketiga, habit membutuhkan pertimbangan mempertimbangkan pada merek lain yang terkenal yang tidak ada dan tidak ada upaya mencari informasi. Jadi membutuhkan pertimbangan pada merek lain. Oke, aku butuh untuk informasi, tapi dia nggak nyari-nyari informasi, yang setaunya dia saja sih, setahu dia saja, tapi dia punya pertimbangan pada merek lain yang terkenal. Jadi dia menggunakan informasi yang sudah tersimpan dalam otaknya tentang, produk-produk itu saja, tanpa mencari lebih lanjut tentang produk-produk lainnya. Fungsi habit adalah mengurangi resiko, terutama bila keterlibatan konsumen terhadap produk sangat tinggi, baik resiko dari sisi kualitas maupun finansial. Habit akan mempermudah proses pengambilan keputusan untuk membeli. Hal ini terjadi karena sedikit atau tak kelebihan untuk mencari informasi. Jadi habitnya akan mempermudah untuk mengambil keputusan ya. Oke, ini adalah probability of purchasing brand again. Jadi ini adalah contohnya pembelian suatu barang, ya ada complex decision making. Dia ngambilnya itu dengan pengambilannya kompleks. Oke, kemudian dia naik. Kemudian limited decision making, pengambilan putusnya terbatas, maka skornya akan di 5 gitu ya. Kemudian dia yang di skor 8 sampai seterusnya itu dia jadi habit, repetisi purchasing. Kemudian kalau untuk tapi bedanya pada saat time spent in pre-purchase information search, jadi sebelum membeli, complex decision making ini cukup lama ya, cukup lama prosesnya. Kemudian kalau misalnya jadi agak lama ya untuk ngambilnya itu akan lama. Jadi dia akan kebalikan. Tapi kalau misalnya dia limited decision making, dia agak cepat gitu ya. Dia agak cepat, nggak selama complex decision making. Mungkin kalau misalnya ada complex decision making ini, contohnya pembelian rumah misalnya, jadi agak lebih kompleks sehingga dia membutuhkan spend waktunya agak lama. Nah, beda sama limited yang terbatas, pengambilan keputusannya terbatas, dia agak sedikit cepat. Lalu kalau dia udah jadi habit, dia nggak usah mikir lagi buat ngambil decision making, akan lebih cepat lagi langsung, "Oke, aku udah tahu beli yang ini beli yang ini beli yang ini," kayak gitu. Jadi nggak terlalu difikirkan, tapi kalau kompleks, dia membutuhkan waktu yang lama. Itu kebalikan sama yang di atas ya. Kalau complex decision making dia akan skornya akan sampai di 3 kayak gitu. Kemungkinannya akan membeli hal yang sama lagi. Itu kalau complex decision making dia akan sedikit, tapi kalau udah jadi habit, dia akan jadi semakin sering untuk kemungkinannya untuk membeli itu akan sering jika habitnya sudah terbangun pada kemungkinan untuk membeli lagi. Oke, ini adalah brand loyalty. Brand loyalty merupakan suatu sikap positif terhadap merek dan menghasilkan suatu perilaku membeli ulang secara konsisten sepanjang waktu. Ada 2 pendekatan dalam konsep brand loyalty ini ya. Yang pertama pendekatan instrumental conditioning, pembelian berulang diasumsikan sebagai hasil dari reinforcement dan kekuatan hubungan antar stimulus dan respon. Nah, yang kedua, pendekatan kognitif. Kalau tadi pendekatan IC yang instrumental conditioning, sekarang yang pendekatan kognitif. Pembelian ulang yang didasari oleh komitmen terhadap merek merupakan fungsi dari proses problem solving dan evaluasi terhadap kebutuhan. Nah, ini ada keterbatasan ya pendekatan behavioral dalam brand loyalty. Pengukuran terhadap brand loyalty berdasarkan masa lampau akan mengacaukan. Jadi kita ngukur pada masa lampau itu akan sangat bikin karena terdahulu gitu ya. Contohnya, konsumsi kopi merek tertentu karena pasangan tetamu bukan proses reinforcement. Jadi bukan proses, jadi dia tidak menguatkan perilaku yang lama kayak gitu. Tidak menguatkan perilakunya sehingga itu bikin tidak membuat dia jadi loyal. Nah, kemudian proses pembelian konsumen terkadang tidak merefleksikan reinforcement. Kadang beli sesuatu itu tidak dari penguatan. Contohnya pembelian seperti
Reversion yaitu kembali ke merek yang original. Jadi memang ya udah aku beli yang misalnya kopi apa sih, kalau sekarang banyak banyak jenis kopi ya, misalnya kalau dulu banget mungkin mau beli kopi, kopi apa sih mereknya dulu tuh misalnya Nescafe atau yang lain, kalau sekarang kan udah berbagai macam jenis merek kopi ya. Kemudian ada brand loyalty terkadang bukan hanya sebagai fungsi dari perilaku sebelumnya. Jadi kita nggak bisa ngedetect bahwa apakah dia perilaku sebelumnya itu menggunakan itu atau baru sekarang brand loyalty-nya. Oke, itu tadi tentang konsumen, tentang pembelajaran konsumen. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulus yang positif. Nah, misalnya kalau kita bilangnya bahwa pompa air itu bagus, berarti stimulusnya itu kita di kepala kita teringat bahwa, "Oh, pompa air Sanyo itu bagus," seperti itu. Atau misalnya teman-teman punya produk yang teman-teman nggak suka, kayak gitu, lalu kemudian setiap kali disebut brand itu, teman-teman akan berpikir bahwa, "Oh, itu nggak bagus," seperti itu. Nah, itu adalah mulailah conditioning respon. Responnya berarti kita sadar bahwa itu nggak bagus atau itu bagus, karena pengalaman unconditioning. Jadi pengalaman yang tidak sadar di masa yang lalu membentuk unconditional respon, kemudian ada stimulus yang dikondisikan, lalu diingat, "Ada nggak ingat ini?" Lalu kemudian, "Oh itu bagus," seperti itu. Jadi begini modelnya. Nah, sisi dapat mempengaruhi konsumen jika tidak ada stimulus lain yang mengalahkan unconditional stimulus. Jadi misalnya kita mau pompa air, berbagai macam model pompa air ya, lalu kemudian hanya itu tuh yang nggak bisa dikalahkan. Jadi itu nggak jadi tetap tuh nancep di kepala kita. Kemudian unconditional stimulus ini seharusnya tidak memiliki makna asosiasi dengan produk atau merek lain. Jadi nggak diasosiasikan sama produk lainnya, cuma hanya itu. Kemudian sisi seharusnya tidak terlalu familiar dan bisa dipresentasikan sendirian. Sisi akan menjadi lebih efektif manakala conditional stimulus merupakan hal baru. Jadi kalau ada hal baru berarti langsung ingatnya yang lama, seperti itu. Penerapannya seperti ini. Pemanfaatan jingle musik sebagai USC yang menyertakan tampilan iklan produk di radio, televisi. Jadi kayak jingle produk misalnya Indomie gitu, ingat nggak sih kalau sekarang apa ya yang terkenal tuh jingle produknya? Kakak masih kepikiran tuh Indomie seleraku atau Walls atau iklan apa gitu. Kalau misalnya kalian ingat lagunya maka ingat produknya, kayak gitu. Kemudian prinsip asosiasi dalam sisi juga digunakan dalam proses belajar secara kognitif, karena kita akan merepetisi, pengalaman yang sudah kita miliki terdahulu. Digunakan dalam proses belajar terutama dalam membangun persepsi dan proses pengubahan sikap konsumen. Nah, hal penting yang bisa diaplikasikan adalah produk selalu diasosiasikan dengan simbol atau hal yang positif atau misalnya citra yang positif, kayak gitu ya. Nah, ini contoh-contoh dari pengaplikasian dari conditioning, classical conditioning. Seperti itu. Kemudian proses pembelajaran konsumen dengan instrumental conditioning. IC merupakan aplikasi dari B.F. Skinner. Jadi kalian bisa cek di B.F. Skinner. Kemudian IC memandang perilaku sebagai fungsi dari hasil aktivitas konsumen dan tingkat kepuasan yang terjadi. Kemudian ada eksistensi reinforcement atau penguatan sebagai hal yang penting. Kemudian proses belajar terjadi karena aksi konsumen dikukuhkan secara berulang, terus menerus dilakukan. Kemudian IC akan mempermudah pemahaman mengenai perilaku pembelian yang sifatnya habit. Jadi memang udah jadi kebiasaan ya makan itu, atau misalnya kebiasaan ya beli itu, kayak gitu. Dalam proses IC bisa berlaku prinsip extinction atau mengeliminasi hubungan dan forgetting atau kelupaan. Nah, ini modelnya ada behavior, ada perilaku, kemudian ada reward dan punishment, kemudian hasilnya adalah increasing atau decreasing, penurunan atau peningkatan dari respon dari perilaku kita. Oke, contoh aplikasinya nih. IC penting karena fokus pada reinforcement, penguatan. Konsumen akan melakukan pembelian ulang jika merasa puas. Jadi kalau misalnya dia sekali beli enak, kemudian dia akan beli lagi. Jadi ada penguatannya. Reinforcement harus disesuaikan dengan hal-hal yang membuat konsumen itu puas.
Jadi misalnya rasanya yang enak, tempatnya yang asik. Kemudian dalam periklanan, biasanya kalau di iklan, IC diaplikasikan dengan cara meningkatkan harapan konsumen tentang reinforcement. Kira-kira harapannya apa sih kayak gitu ya? Nah, itu dimasukkan di iklannya. Misalnya sekarang mau masuk, misalnya sekarang COVID nih, lalu kemudian bikin hand sanitizer, misalnya bilang nanti iklannya adalah harapannya adalah tangan menjadi lebih bersih, bebas kuman kayak gitu, atau misalnya 99% membunuh bakteri dan virus. Nah, kayak gitu mungkin bisa seperti harapan yang sekarang diharapkan oleh banyak orang. Kemudian dalam proses pemasaran, produsen harus kreatif dalam memperkenalkan produk baru dengan berbagai pengukuhan seperti sampel produk, potongan harga, pembelian voucher atau kupon. Saya kemarin survei, misalnya contohnya dari Unilever, kemudian membuat jika ada pembelanjaan 70.000 misalnya, kemudian akan mendapatkan 1 liter minyak. Berarti kan ada sebuah reinforcement, penguatan. Jadi kamu harus belanja nih produk-produk Unilever senilai 70.000. Nah, itu adalah penguatan sebetulnya. Ini menggunakan teori dari instrumental learning. Nah, kemudian atau misalnya kalau belanja 100.000 nanti dapat potongan diskon 20%. Nah, ini sebetulnya teori dari instrumental learning yang digunakan dari behavioral yang diterapkan oleh B.F. Skinner. Nah, kemudian bentuk-bentuk pengukuhan dapat juga dicari dari konsep-konsep benefit, apa yang akan didapatkan oleh konsumen. Jadi kalau misalnya beli rumah nih, kadang iklannya lebih dahsyat lagi ya. Beli AC bonus rumah, atau misalnya beli audio bonus mobil. Kayaknya dahsyat banget ya, cuman beli AC dapat rumah gitu ya. Padahal sebetulnya dia beli rumah dengan harga sekian, lalu kemudian bonusnya adalah AC. Tapi cara kata-kata yang lebih heboh biar lebih challenging si konsumen, dia akan bilangnya adalah beli AC maka hadiahnya rumah kayak gitu. Sebetulnya AC-nya itu merupakan benefit, keuntungan gitu ya, keuntungan dari membeli rumah. Jadi orang tuh pasti akan cari apa sih keuntungannya, apa sih bonusnya. Kalau mau jadi member, jadi member aja Mbak, apa sih keuntungannya? Oh, cuma dapat potongan 10% aja setiap belanja. Kita bisa bikin kira-kira 10% worth it nggak ya? Kayak gitu. Oke, jadi gitu seperti itu. Tapi kalau misalnya jadi member aja Mbak, keuntungannya apa ya? Enggak sih, sama kayak produk yang kayak nggak member. Oh ya udah, pasti nggak ada yang mau jadi member kan? Karena lebih lihat tentang reinforcement-nya. Kira-kira benefit apa sih yang didapatkan dari konsumen? Nah, ini adalah proses pembelajaran konsumen, cognitive learning-nya ya. Ada tujuan, kemudian ada purposive behavior-nya, kemudian ada insight-nya, plus kemudian ada goal achievement-nya. Nah, cognitive learning-nya ini merupakan teori, merupakan aplikasi dari riset Kohler. Jadi ada Bapak Kohler tentang simpanse, box sama sama pisang. Teman-teman bisa cek tentang penelitian tentang eksperimennya Pak Kohler ini tentang simpanse. Terus kemudian CLT ini juga memandang bahwa pembelajaran sebagai proses problem solving. Sebetulnya proses pembelajaran itu sebenarnya problem solving. CL adalah proses dari penerimaan stimulus, asosiasi stimulus dengan kebutuhan, dan mengevaluasi alternatif dan cocokkan dengan harapan konsumen. Jadi sebetulnya kalau marketing itu harusnya pinter nih bikin kayak gini untuk produknya laku. Nah, kemudian pendekatan dalam CLT adalah proses problem solving. Problem solvingnya tujuannya adalah pemahaman atau proses insight-nya. Jadi kalau misalnya beli rumahnya di daerah sini saja, nanti benefitnya kita kasih insight nih caranya lebih jangka panjang, lebih luas. Seperti itu misalnya, deket pintu tol, atau misalnya tempatnya strategis, dekat musola, atau misalnya dekat masjid, atau misalnya dekat di sini dekat mall, dekat perkantoran, kemudian dekat akses jalan raya kayak gitu. Seperti itu contoh misalnya menjual properti. Kemudian reinforcement juga merupakan bagian dari cognitive learning theory, tetapi sebagai bagian proses kesadaran atau tercapainya tujuan. Jadi merupakan bagian dari proses kesadaran dari konsumen untuk tercapai tujuannya. Seperti itu. Nah, aplikasi dari cognitive learning ini CL sangat relevan dengan proses pengambilan keputusan
konsumen secara kompleks. Jadi ini sangat kompleks ya untuk mengambil suatu keputusan dari si konsumen. Bahkan kita kayak mau makan siang apa aja, kita kayak kompleks gitu ya mikirnya, kita mau makan siang apa. Contoh hal sepele makan siang gitu. Oh, mau makan apa misalnya lote. Tapi kalau lote ada bumbu kacangnya. Nah, itu udah mikir, kita udah menganalisis tuh ya. Kacangnya, padahal aku nggak suka kacang. Atau misalnya kalau kacang nanti kemudian berimbas pada asam urat atau yang lainnya. Nah, jadi berpikir untuk mengambil keputusan hanya untuk mengambil keputusan mau makan siang apa. Itu udah mulai satu pemikiran yang kompleks. Kemudian cognitive learning sangat penting untuk memahami proses adopsi suatu inovasi dalam proses pemasaran. Jadi kita untuk berinovasi, kita butuh nih cognitive learning. Gimana sih orang itu belajar agar mengambil keputusan yang tepat. Nah, cara proses mengambil keputusan yang tepat itu sebetulnya disitulah marketing itu harus belajar tentang cognitive learning dari konsumen agar bisa mendapatkan goals-nya. Goals-nya adalah konsumen langsung terpikat dengan produk-produk yang dijual oleh marketer. Kemudian CL terrefleksikan dalam pola pembelian dalam suatu komunitas atau pemukiman. Ini menurut Andreasen dan Luxorn, ada 3 tugas pembelajaran dalam proses pembelian dalam pemukiman, yaitu brand identification, ada brand evaluasi, sama establish of regular behavior pattern. Apakah dia tetap nggak sih perilakunya? Nah, kemudian ada di bagian ini ada namanya vicarious learning. Salah satu tipe dari cognitive learning yang mengidentifikasi bahwa seseorang mengubah perilakunya sebagai hasil observasi perilaku orang lain. Contohnya ya ada 2. Jika melihat konsekuensi positif dari perilaku orang lain, maka akan dilakukan imitasi. Jadi kalau misalnya kita ngelihat seseorang berperilaku positif, kadang kita jadi ikut-ikutan ya, kayaknya bagus deh kalau aku melakukan hal itu. Tanpa kita sadari dan kita sadari kita bisa mengimitasi perilaku itu. Kemudian jika melihat perilaku negatif, akan menghindari perilaku itu. Nah, teman-teman mungkin yang belajar NLP sebetulnya juga ngambil teori dari vicarious learning ini ya. Jadi kita modeling perilaku yang baik, masukkan ke diri kita sendiri. Sedangkan perilaku buruk kita nggak modeling, kita jauhin. Oke, ada juga kalau tadi aplikasinya, sekarang ada habit. Habit adalah satu perilaku pembelian berulang yang terjadi jika konsumen merasa puas sepanjang waktu terhadap barang atau jasa yang pernah dikonsumsinya. Dalam habit, fase pencarian informasi dan evaluasi alternatif menjadi terbatas atau bahkan tidak ada. Newman dan Werbel mengklasifikasikan pembelian yang bersifat habit sebagai berikut. Kondisi 1, habitnya. Habit membutuhkan pertimbangan hanya pada merek terkenal atau tidak ada upaya untuk mencari informasi. Misalnya kalau beli sabun, aku sukanya sabun Lux misalnya. Oke, berarti terkenalnya infonya Lux aja yang dia tahu, tanpa dia mau mencari sabun ada Biore atau sabun Lifebuoy dan lainnya, dia nggak mau nyari informasi. Kondisi kedua, habit membutuhkan pertimbangan hanya pada merek yang terkenal dan upaya mencari informasi merek-merek yang sekelas. Jadi tadi tuh dia mau ambil Lux, tapi dia juga mikir kira-kira yang sejenis sama Lux ini apa aja. Oh, ada Lifebuoy, ada Biore, kemudian ada Dove gitu ya. Kemudian dia baru berpikir untuk mengambil yang mana. Pertimbangannya ada. Kemudian kondisi ketiga, habit membutuhkan pertimbangan mempertimbangkan pada merek lain yang terkenal yang tidak ada upaya mencari informasi. Jadi membutuhkan pertimbangan pada merek lain. Oke, aku butuh untuk informasi, tapi dia nggak nyari-nyari informasi, yang setaunya dia saja sih, tapi dia punya pertimbangan pada merek lain yang terkenal. Jadi dia menggunakan informasi yang sudah tersimpan dalam otaknya tentang produk-produk itu saja, tanpa mencari lebih lanjut tentang produk-produk lainnya. Fungsi habit adalah mengurangi resiko, terutama bila keterlibatan konsumen terhadap produk sangat tinggi, baik resiko dari sisi kualitas maupun finansial. Habit akan mempermudah proses pengambilan keputusan untuk membeli. Hal ini terjadi karena sedikit atau tak kelebihan untuk mencari informasi. Jadi habitnya akan mempermudah untuk mengambil keputusan ya.
Oke, ini adalah probability of purchasing brand again. Jadi ini adalah contohnya pembelian suatu barang. Ya, ada complex decision making. Dia ngambilnya itu dengan pengambilannya kompleks. Oke, kemudian dia naik. Kemudian limited decision making, pengambilan putusnya terbatas, maka skornya akan di 5 gitu ya. Kemudian dia yang di skor 8 sampai seterusnya itu dia sudah jadi habit, repetisi purchasing. Kemudian kalau untuk tapi bedanya pada saat time spent in pre-purchase information search, jadi sebelum membeli, complex decision making ini cukup lama ya, cukup lama prosesnya. Kemudian kalau misalnya jadi agak lama ya, untuk ngambilnya itu akan lama. Jadi dia akan kebalikan. Tapi kalau misalnya dia limited decision making, dia agak cepat gitu ya. Dia agak cepat, nggak selama complex decision making. Mungkin kalau misalnya ada complex decision making ini, contohnya pembelian rumah misalnya, jadi agak lebih kompleks sehingga dia membutuhkan spend waktunya agak lama. Nah, beda sama limited yang terbatas, ngambil pengambilan keputusannya terbatas, dia agak sedikit cepat. Lalu kalau dia udah jadi habit, dia nggak usah mikir lagi buat ngambil decision making, akan lebih cepat lagi, langsung oke, aku udah tahu, ambil beli yang ini kayak gitu. Jadi nggak terlalu difikirkan. Tapi kalau kompleks, dia membutuhkan waktu yang lama. Itu kebalikan sama yang di atas ya. Kalau complex decision making dia akan di skornya akan sampai di 3 kayak gitu. Kemungkinannya akan membeli hal yang sama lagi. Itu kalau complex decision making dia akan sedikit, tapi kalau udah jadi habit, dia akan jadi semakin sering. Untuk kemungkinannya untuk membeli itu akan sering jika habitnya sudah terbangun pada kemungkinan untuk membeli lagi. Oke, ini adalah brand loyalty. Brand loyalty merupakan suatu sikap positif terhadap merek dan menghasilkan suatu perilaku membeli ulang secara konsisten sepanjang waktu. Ada 2 pendekatan dalam konsep brand loyalty ini ya. Yang pertama, pendekatan instrumental conditioning, pembelian berulang diasumsikan sebagai hasil dari reinforcement dan kekuatan hubungan antar stimulus dan respon. Nah, yang kedua, pendekatan kognitif. Kalau tadi pendekatan IC yang instrumental conditioning, sekarang yang pendekatan kognitif, pembelian ulang yang didasari oleh komitmen terhadap merek merupakan fungsi dari proses problem solving dan evaluasi terhadap kebutuhan. Nah, ini ada keterbatasan ya pendekatan behavioral dalam brand loyalty. Pengukuran terhadap brand loyalty berdasarkan masa lampau akan mengacaukan. Jadi kita ngukur pada masa lampau itu akan sangat bikin, karena terdahulu gitu ya. Contohnya, konsumsi kopi merek tertentu karena pasangan tetamu bukan proses reinforcement. Jadi jadi dia tidak menguatkan perilaku yang lama kayak gitu. Tidak menguatkan perilakunya sehingga itu bikin tidak membuat dia jadi loyal. Nah, kemudian proses pembelian konsumen terkadang tidak merefleksikan reinforcement. Kadang beli sesuatu itu tidak dari penguatan. Contohnya pembelian seperti reversion, yaitu kembali ke merek yang original. Jadi memang ya udah aku beli yang misalnya kopi apa sih? Kalau sekarang banyak jenis kopi ya. Misalnya kalau dulu banget mungkin mau beli kopi apa sih mereknya? Dulu tuh misalnya Nescafe atau yang lain. Kalau sekarang kan udah berbagai macam jenis merek kopi ya. Kemudian ada brand loyalty terkadang bukan hanya sebagai fungsi dari perilaku sebelumnya. Jadi kita nggak bisa ngedetect bahwa apakah dia perilaku sebelumnya itu menggunakan itu atau baru sekarang brand loyalty-nya. Oke, itu tadi tentang konsumen, tentang pembelajaran konsumen. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.